Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ayat-ayat disingkat dengan judul ini. Pada hari ini ada kegiatan di kantor dinas pendidikan Kabupaten Semeru, Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Loka karya kepemimpinan Sekolah Angkatan 1, Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 tahun 2024, Rabu tanggal 29 Mei 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Bayu Herisala SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
Bapak Ibu yang berbahagia, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya laporan dan sambutan kepada Bapak Riyadi Saputra SPD MPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semelu ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kabid PAUD PNF, yang kami hormati Kabid GBK, yang kami hormati para pengawas, kepala sekolah, dan juga guru-guru komite pembelajaran, dan juga yang kami hormati fasilitator sekolah penggerak angkatan 2. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang mana oleh Allah masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat bernadakan salam adalah sama-sama kita sanjung sedikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiah, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya visi dan misi pendidikan kita sekarang ini adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kementerian pemerintah termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam berupaya untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila. Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, yaitu perpanjangan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yang memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas
guru dan tenaga kependidikan. Hal ini tertuang pada Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022 tentang tata kerja organisasi balai besar dan balai guru penggerak. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu yang kami hormati, setidaknya ada 4 yang harus dimiliki oleh sekolah penggerak. Yang pertama itu adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang bagaimana, kemudian kriterianya guru, kemudian adanya dukungan dari komunitas. Yang pertama, kemudian yang keempat adalah muridnya. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah penggerak itu berbeda, yaitu bedanya apa? Kepala sekolah penggerak itu dia tidak hanya mahir dari bidang operasional dan manajerial saja, tetapi juga mampu menjadi mentor yang baik kepada guru-guru dan paham betul bagaimana pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh guru. Apalagi guru sekarang dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Yang kedua yaitu dari gurunya, yaitu guru yang dapat melakukan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid atau kepada siswa. Guru mengerti betul bagaimana perbedaan perlakuan terhadap anak, yaitu pelajaran berdiferensiasi, yang mana mampu melakukan pembelajaran di level yang tepat untuk setiap anak dan tidak disamakan, tidak disamaratakan. Dan yang ketiga cirinya yaitu sekolah penggerak, yang adanya murid yang menerapkan 6 profil belajar Pancasila yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah berakhlak mulia, mandiri, berkritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya komunitas belajar dan komunitas belajar dan adanya dukungan dari lingkungan sekitar satuan pendidikan. Komunitas belajar ini dimanfaatkan, yaitu sebuah tempat atau wadah di mana para kepala sekolah, pengawas, dan guru ini nanti berbagi informasi kepada guru-guru yang tidak mengikuti lokal. Disitulah nanti akan adanya penyamaan persepsi apa yang didapatkan oleh yang mengikuti lokal, disebarkan di komunitas belajar, dan guru-guru yang tidak hadir mengetahui juga apa yang didapat oleh yang mengikuti lokal pada hari ini melalui komunitas belajar. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Loka Karya Kepemimpinan Sekolah 1 Program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Izin melaporkan bahwasanya yang terlibat di sini ada 3 fasilitator. 1 fasilitator berhalangan hadir, yaitu Pak Karyawan, karena adanya akreditasi kampus. Kemudian kepala sekolah sebanyak 11 orang, pengawas 10 orang, dan guru sebanyak 22 orang, dengan total jumlah peserta 43 orang peserta. Adapun tujuan daripada Loka Karya ini, untuk kita dapat mengetahui outputnya dan outcome-nya, yaitu yang pertama yaitu peserta mampu menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdampak untuk memastikan keputusan menerima dampak yang diinginkan. Beberapa langkah pengambilan keputusan berdampak yang perlu dilakukan dengan mengikuti alur struktur 5T. T yang pertama yaitu telusuri kondisi kunci. Yang kedua, tentukan kondisi batasan. 3, tetapkan kondisi ideal. 4, terapkan aksi nyata. Dan 5, tentukan umpan balik. Cara pengambilan keputusan berdampak pada pembelajaran berdasarkan 5T ini nanti akan dijelaskan secara rinci oleh fasilitator. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Kabid Kabupaten F
mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara hari ini secara resmi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya arahan dan bimbingan sekaligus dapat membuka acara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumulu. Untuk ini diwakili oleh Bapak Salvianto FM. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Sumulu dalam rangka mengikuti lokakarya kepimpinan sekolah 1 program sekolah bergerak. Semoga saja acara kita ini berjalan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, yang kami hormati Bapak Ahmad Ghozim MPD selaku orang tua kita yang ada di tengah kita. Selanjutnya Bapak Putra Jaya, sudah kenal dengan Bapak ini? Terima kasih di Sumulu. Ini adalah kisah nyata kami waktu jalan-jalan di Tepas Selatan. Ya, kalau kami bicarakan ini sebagai motivasi aja. Selanjutnya ada Bapak Riyadi Syahputra MPD, ya, selaku ketua panitia, Pak. Terus ada Bapak Pria Abadi, ini selalu abadi Bapak ini, luar biasa. Dan kami banggakan dengan hormati Bapak Kepala Bidang GTK Pak Asmin SPD yang luar biasa, yang ganteng di depan kita. Terus ada Pak Ermadi, ada Pak Bayhaki SPD, dan teman-teman dari pelaksana dari Dinas Pendidikan. Dan kami banggakan, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu peserta lokakarya dari semua jenjang, dari PAUD. Ada dari PAUD nih? Dari SD? Dari SMP? SMA mana SMA? Ada. Terus ada orang tua kita, guru-guru kita dari pengawas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelumnya kami berikan salam dari Pak pimpinan kita, Pak Kadis. Berhubung Pak Kadis berangkat dalam rangka dinas luar ke Batavia, ya, ke Jakarta dalam rangka salah kegiatan juga PAUD dan nyambung nanti kegiatan di SOTK di kantor gubernur. Itu beliau memberikan salam kepada kami yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Riyadi Syahputra dalam sambutannya, PSP merupakan adalah upaya pemerintah melalui pintu Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pintu tersebut terbuka luas untuk mendidik, membina para guru-guru kita, kepala sekolah kita yang menjadi seorang leadership, menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana kita lihat di spanduk yang ada di depan kita, membentuk kepemimpinan yang hebat. Dan kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan.
orang-orang yang hebat dari seluruh guru, dari seluruh kepala sekolah, dari seluruh pengawas yang ada di Kabupaten Semeru yang hadir pada hari ini. Ini berikan aplaus kepada kita semua ini. Ini luar biasa. Untuk itu pada hari ini kita mendapat bimbingan. Ini intervensi dari BGP maupun Dinas Pendidikan, yaitu kita dibimbing mendapatkan SDM dari tuan-tuan guru kita, dari narasumber kita. Di depan kita itu Pak Ahmad Gozon, Pak Putra, ada Pak Priyadi, ada Pak Priyabadi. Ini luar biasa akan mendidik kita, memberikan kabar gembira terkait bagaimana kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh. Untuk itu mari kita ikuti bersama dalam rangka mengikuti kegiatan ini dengan penuh keyakinan, kedisiplinan. Nah, karena guru ilmu yang kita dapat hari sangat mahal, sangat mahal. Kalau di kuliah mungkin berapa SKS nih Pak ya? Jadi untuk itu kalau bisa kita rekam. Nah, jangan sebaliknya nanti main-main HP kita. Nah, nanti betul-betul kita cermati apa yang disampaikan oleh kiat-kiat apa saja. Bagaimana gaya kepemimpinan apa saja yang kita lakukan seorang leader di sekolah. Karena kita ini sudah pasti Rasul kalau tidak salah mengatakan kullukum ra'in ar-rayatin. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kamu akan mempertanggungjawabkan. Di sini ada guru kita. Nah, di situ ada Pak pengawas Pak Juli, luar biasa. Jadi kepala sekolah juga. Ada Pak Aham. Walaupun mereka hampir mau pensiun Pak Aham ya, tapi ini luar biasa kepemimpinan mereka. Jadi untuk itu kita mari kerjasama buat tim kita, tim efektif kita, Superman. Bukan super team, bukan Superman. Jadi bahasa Pak BJ kita. Jangan jadi Superman hanya sendiri, tapi super team, teamwork. Itu ciri-ciri seorang pemimpin. Di sekolah kita mampu memanage. Bagaimana di sekolah kita itu sekolah yang hebat, bisa terampil, sekolah yang maju, sebagaimana amanah undang-undang yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga berpesan, ada 3 hal yang bisa merusak dan juga bisa memajukan kita. Ini ada pada diri kita. Ini amanah dari pembimbing kami, yaitu Bapak Dr. Haji Abdianto MSI. Katanya ada 3 hal yang bisa memajukan Anda dan 3 hal yang merusak Anda. Yang pertama adalah yang bisa memajukan adalah kekuatan intelektual Anda. Sakafah pendidikan, sakafah intelektual kita harus membaca kita, harus update informasi. Jadi jika terkalahkan kita intelektual kita dengan bawahan kita, itu masih diragukan kepemimpinan kita. Walaupun kita belajar dengan mereka, tapi bagaimana menampakkan diri kita seorang pemimpin, leadership bahwa kita punya orang yang hebat, intelektual. Ayat sudah menjelaskan iqra dengan melalui pintu bacalah. Mohon maaf ini saya buka dulu Bapak Ibu semua. Sama-sama saya cikgu juga nih Pak. Saya dari cikgu juga di Unusti. Tapi mungkin teman-teman ada yang di sini. Jadi intelektual kita jaga. Dan yang kedua adalah fungsi kita. Seorang leadership, fungsi kita bagaimana kita tempatkan. Apa kita hanya fungsi datang, duduk, diam, dengar ke sekolah? Atau fungsi kita sedikit cemen, baru kepala sekolah 1 hari 1 minggu sudah melapor ke sana, sudah lapor ke sini, masuk media sana, masuk sini. Kagak kita menghabiskan energi dalam pikiran kita seorang pemimpin. Tapi di sini tidak ada ya. Kita dalam pemimpin itu harus sabar menghadapi sesuatu. Kita rangkum mereka, kita ajak mereka. Betul Bapak Ibu semua? Kita ciptakan kesabaran dalam diri kita dari mulai intelektual kita, fungsi kita, sehingga kita betul-betul mengayomi yang ada di bawah kita, bisa dikatakan guru maupun peserta didik. Pertama intelektual, fungsional dan struktural.
struktur kita dalam suatu hierarki organisasi itu di luar sana ada kepala dinas, ada sekretaris, ada kabit, ada departemen fungsional, ada sebab dan langsung ke bawah sampai OB, office boy. Itu juga di kepala sekolah. Ada kepala sekolah, head leadernya, ada wakil kepala sekolah, ada wakil kurikulum, sampai juga satpam mungkin sampai di situ. Jadi kita memimpin. Jadi kita mampu memanage keadaan-keadaan yang ada di sekolah kita maupun di lembaga kita. Terkait dengan kepala sekolah, namanya saja kepala sekolah. Kalau ikan, betul Pak Putra, kepala lima itu enak banget. Iya kan? Semua bisa kita isap-isap di situ. Matanya, sampai samping kiri kanannya, itu kepala. Tapi kata Pak Naskah itu hati-hati itu Wananda. Waktu saya jadi kepala sekolah itu banyak ulang di situ. Kalau nggak salah nanti bisa ini masuk rumah sakit dan itu makna-makna dari ketua-ketua dari orang tua kita, dari guru-guru kita itu langsung Pak Naskah menyampaikan hati-hati dari kepala sekolah. Ibarat kepala ikan, memang bisa dicicipi semua, banyak tuh, karena kita punya power di situ. Tapi hati-hati terkait dengan anggaran. Kita di situ buat musyawarah. Intinya, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan sesama dan mendapatkan ilmu dari narasumber kita dan kita terapkan kepada di lembaga kita maupun di sekolah kita masing-masing. Baik, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin dalam penyampaian kali ini tidak pada tempatnya, mohon kami diperpanjang. Baik, sebelum kami tutup, dapat perintah dari MC untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu tanggal 29 Mei 2024. Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1 Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 tahun 2024 resmi kami buka. Baik, sebelum Ustaz Heri akan bukan sebuah pantun. Jarang-jarang ngopi dulu. Ambil saike dikabekan. Jarang-jarang kita basuh sakit mencari perlindungan. Betul tak? Jarang-jarang kita ketemu dengan, apalagi dengan Pak Putra. Apalagi satu ya? Boleh. Dua lagi itu boleh. Pak Anis. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengakhiri acara kita, marilah kita mendengarkan tangan sejenak memohon doa. Doa dipandu oleh Bapak Rahman Sali SPD. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari al-afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan berakhir pembacaan doa tadi, maka usai sudah seluruh rangkaian acara pokok kita pada hari ini, kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan berterima kasih atas segala perhatian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.